Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat semua. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini kawan-kawan, saya ingin sedikit mereact podcast. Narasumbernya itu Bapak Saifuddin Ibrahim. Dalam kesempatan itu, Bapak Saifuddin Ibrahim menjadi narasumber di mana beliau diingatkan kenangan-kenangan masa lalunya dalam agamanya yang lama dan dalam pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai pengajar di Al-Zaitun. Tidak bermuluk-muluk, coba kita bahas satu persatu. Kedatangan bintang tamu lagi nih, yang super fenomenal kali ini. bisa dibilang guru favorit. Ya, guru Guru favorit. favorit yang suka dicari-cari nih sama teman-teman gua dulu Ya, di boarding school kita di Mahat Al-Zaitun. Oh, ya itu. Saifuddin Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Abraham bin Moses. Apa ya enaknya? Ini enggak Abi, kita Abi. tetap panggil Kita Abi. tetap Nggak panggil ada yang Abi. berubah, nggak ada yang berubah di antara Tapi kita. kalau beda Abi ini cukup unik ya, dan cukup unik dan banyak mungkin dari teman-teman kita yang dulu di boarding school itu Ya, punya kenangan-kenangan unik nih sama Abi nih. Sebelumnya, di momen kali ini nih kita Ya. pengen kayak flashback lagi nih, memori-memori yang lama. Gimana sih cerita perjalanan Abi? Sejarah Heeh. Al-Quran, sejarah Islam, fikih juga, dan juga bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Bahasa Saya Arab. belajar di situ. Iya. Angkatan pertama itu. Itu tahun 99. Terus 99 tahun 2000. Ya. Kemudian Abi diangkat jadi Dewan Guru Ya. Ma'had Al-Zaitun sebagai Kepala Humas. Kepala Oh, Humas. Kepala Humas. Wah. Oke. Nah, dari situ saya memulai pengabdian saya sebagai guru Ya. dan dedikasi yang tinggi kepada Al-Zaitun Indramayu. Mantap, luar biasa. Oke, poin yang saya tangkap secara subjektif di sini pertama begini teman-teman. Saifuddin Ibrahim itu terkenal bahwa dia seorang yang telah meninggalkan imannya yang lama masuk kepada imannya yang baru, yaitu sebagai seorang Kristen. Hal ini sempat menjadi heboh karena Saifuddin dianggap bukan orang yang biasa atau bukan orang awam. Dia mengerti tentang agamanya yang lama, kitabnya, bahkan pengajar yang luar biasa, sehingga dia cukup sangat berpengaruh. Sehingga berpindahnya dia adalah sungguh-sungguh membuat banyak orang terpukul. Tapi poin yang saya tangkap begini, dalam video podcast yang dilakukan oleh M-Podcast ini, perbedaan Saifuddin Ibrahim sebagai orang yang bisa kita katakan murtad dari sisi Islam, dengan latar belakang yang sungguh memang sangat baik, memiliki kualitas dan betul-betul dari latar belakang yang jelas. Saya akan membahas ini dengan pelan-pelan sambil kita menyaksikan video percakapan mereka. Dan itu sampai tahun berapa, Abi? Sebenarnya diawali dengan bom Bali, kemudian kerusuhan Mei. Itu kasihan ya orang-orang ini, rumah ibadahnya dibakar, diejek dan dihina. Bisa nggak saya jadi berada di tengah-tengah mereka? Jadi sebenarnya hal-hal yang sepele kayak begitu. Oh, gitu. Yang dilakukan oleh oknum lah ya. Oknum itu. Dan akhirnya saya harus serius menjadi orang Kristen dan sekarang saya jadi pendeta. Sampai begitu. Mantap. Ini ya. luar biasa. Berarti emang dari apa ya, tergerak dari hati nurani pengen menjembatani itu tadinya, Bi. Dia keluar dari Zaitun 2006. Kita ngebahas ini aja, Bi. Apa tuh? Tentang waktu kita di Al-Zaitun aja. Iya. Karena Saya gini, senang. karena audien saya ini lebih banyaknya Al-Zaitun. Oke teman-teman, pertama di sini saya melihat bahwa perbedaan dia, Saifuddin Ibrahim, dengan yang lain, maka kesimpulan saya secara subjektif bagi saya, Bapak Saifuddin Ibrahim ini punya latar belakang yang jelas dan nampak sekaligus pengaruhnya adalah mendedikasikan diri kepada para santrinya, dan itu menjadi kenangan bagi mereka semua. Memang jelas latar belakangnya jelas dan dia berpindah juga jelas, saksi mata pendidikannya ada, semua saksinya masih hidup. Vatikan, Vatikan, tapi itu semua tidak terbukti. Oke, semua itu hanya hoax tanpa latar belakang yang jelas. Oke, teman-teman, yang kedua, bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim ini pendidikan dalam agamanya yang lama jelas dan tidak mengada-ngada. Saksi hidup perjalanan pendidikan dan saksi mata yang menyaksikan bahwa beliau punya latar belakang yang seperti itu, saksi hidupnya masih ada sampai dengan hari ini. Bisa dikonfirmasi dan bisa dimintai keterangan. Beda sama yang sebelah. Tidak ada saksi, hanya pengakuan personal saja, tapi sudah diberi panggung untuk bahkan menjelek-jelekan agama yang lama. Oke, sehingga teman-teman yang tiga, bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim ini yang sudah menerima Yesus, terbukti bahwa dia tidak punya kasus kriminal, dia bukan orang yang motivasinya uang untuk pindah agama. Oke, mungkin bisa kita katakan dia adalah seorang yang pernah masuk penjara, tapi sikap dia untuk menjalani hukuman itu adalah sikap yang gentleman, bahwa sungguh kalau dia salah, ya silakan. Tapi itu pun banyak kontroversi. Tapi banyak orang di luar sana yang mengaku sudah pindah agama, berkoar-koar dan merasa berkuasa
kuasa untuk menghakimi yang minor dan merasa bebas untuk menjelek-jelekkan, bahkan tidak dikasuskan sama sekali. Ini sangat berbeda lah dengan Pak Saifuddin Ibrahim ini. Yang keempat, Pak Saifuddin Ibrahim adalah pribadi yang memang betul-betul berkualitas, dan santri-santrinya pun merasakan itu, bahwa sangat berkesan. Mereka menjadi saksi hidup Pak Saifuddin Ibrahim yang sudah menerima Yesus, namun ya memiliki kesan yang baik bersama-sama dengan beliau. Jadi dia pindah agama memang betul-betul karena dia sudah paham, dia memahami betul. Saya berkata ini dari sisi sudut pandang Kristen ya. Tentu saya harus mengatakan itu, bahwa memang dia seorang akademisi, pengajar, juga sebagai dialog, dia mengerti betul sehingga dia memilih menjadi sebagai seorang Kristen, berbeda dengan yang lain. Teman-teman, kemudian yang kelima, yang kita lihat perbedaan beliau ini adalah beliau tetap aktif dalam dunia akademis, dalam dunia dialog, antar umat beragama, beliau pun masih aktif berbicara persatuan, beliau juga masih sering diundang, baik itu berdialog, baik itu juga debat sekalipun. Bahkan teman-teman bisa subscribe YouTube channelnya yang tetap membuka dialog, berbicara, mendebat, itu semua dilakukan, tapi memang dengan cara yang santun, kecuali dengan sinandar yang memang tidak punya pengetahuan apa-apa. Teman-teman, seperti itu bedanya beliau dengan yang ngaku-ngaku pindah agama, dari pendeta, dari misionaris, dari Vatikan, dari manapun itu, jauh banget dengan beliau. Teman-teman, melihat Podcast ini, dalam percakapan yang berlangsung itu, saya merasa memang suasana toleransinya itu sangat hangat ya, sangat terasa. Bahwa suasana sekalipun mereka berbeda dalam Podcast itu secara agama saat itu, tapi mereka tetap bisa asik dan nyambung ya, kekeluargaan satu dengan yang lain. Karena memang itulah Indonesia, sekalipun berbeda harus tetap satu. Ada memang hal-hal yang aneh yang saya lihat dalam Podcast ini, artinya begini, boleh dong saya melihat sangat subjektif ya dalam bagian itu. Podcast itu tuh saya tetap merasakan suasana subjektifnya, karena menurut saya lucu juga gitu. Ini YouTube global yang nonton banyak, dan YouTube juga secara sistem melakukan rekomen bagi orang-orang lain. Tapi dia di sini berkata, ketika Pak Saifuddin Ibrahim sudah mulai membahas tentang perpindahan agamanya pada saat itu dengan menerangkan alasan-alasannya, tapi dia bilang kita ngebahas ini aja, Bi. Apa tuh? Tentang waktu kita di Al Zaitun aja. Iya. Karena Saya gini, senang. karena audien saya ini lebih banyaknya Al Zaitun. bagaimana mungkin kita bisa membatasi penonton kita, sekalipun mungkin subscribernya banyak yang berasal dari konteks yang dia maksud. Tapi ini YouTube, kita tidak bisa menghalangi siapapun untuk nonton. Mending kalau mau itu hanya ditonton oleh orang dalam pesantrennya dia pada saat itu, mending bikin Zoom, jangan bikin YouTube. Karena kalau bikin YouTube, semua orang melihat dan berhak untuk melihat. Jadi agak sedikit mulai berbeda ketika Pak Saifuddin Ibrahim membahas tentang pertobatannya. Menurut saya seperti itu. Mereka yang mengundang narasumber seperti itu harus menyadari bahwa beliau ini sekarang sudah berbeda agamanya. Tentu prinsip-prinsipnya pun sekarang sudah berbeda. Tamu yang mereka undang itu sudah berbeda prinsip, maka harus tetap siap menerima jawaban-jawaban yang subjektif secara keagamaan, itu pasti. Oke, yang ketiga adalah saya mulai berpikir bahwa ada sedikit usaha untuk pull up, artinya mengingatkan kembali Pak Saifuddin Ibrahim tentang pengalaman-pengalaman dia dengan agamanya yang lama. Ada nggak hal yang baik? Ada nggak hal yang ini berusaha untuk seperti mau mengingatkan memorinya gitu. Mungkin mereka berpikir masih bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini mungkin terhipnotis atau sedang dalam pengaruh apa, mungkin sampai dia nggak ingat. Jadi masih ini menurut saya usaha untuk mempull up beliau supaya teringat, oh iya. Selama saya 6 tahun di sana, mungkin hiasan-hiasannya itu banyak ketemu sama Abi. Iya. Nah, makanya kita mau ini nih, mau callback nih kira-kira cerita-cerita. Dulu waktu di Mahat Al Zaitun, Abi pasti punya kenangan baik gitu. Apa yang didapat yang kebaikan di Al Zaitun itu pasti ada lah. Setiap orang, saya sendiri juga, semua orang pasti ada yang pernah tinggal di sana. Kalau Abi boleh diceritakan apa yang hal positif dari Al Zaitun itu gimana? Semuanya positif. Tapi yang membuat Abi akhirnya serius, belajar terus. Saya harus menjadi orang yang capable di dalam mengikuti ajaran ini, dan saya tidak main-main gitu. Dan nggak sampai 3 tahun Abi sudah menjadi pendeta. Oh gitu. Abi pernah berpikir nggak kayak gini? Kalau saya berpikirnya ibaratnya kalau yang kayak teroris gitu, saya nggak setuju kayak gitu. Saya nganggap itu ya udah, itu itu oknum gitu, atau pilihannya dia. Islam itu nggak ngajarin kayak yang saya pahamin, nggak kayak dia gitu kan.
Itu Abi nggak pernah berpikir kayak gitu, maksudnya sesuai dengan pemahaman Abi tentang Islam yang Abi belajar dari, apalagi dari Muhammadiyah gitu. Ya, mereka begitu tega misalnya bom Bali semaunya seperti itu. Oke, itu tafsiran mereka gitu. Tetapi akhirnya saya kembalikan bahwa terorisme tidak akan berhenti gitu. Sampai mereka berhenti untuk membaca ayat-ayat tertentu ini. Gitu. Misalnya bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka di dalam itu. Tapi akhirnya kan saya ya sudah, saya harus menjadi orang Kristen untuk menjadi pengacara dalam Kristen dengan cara saya. Itu jadinya. Karena by the way, Abinya ngomong tadi yang masalah bunuhlah saya itu mungkin ini ya dikit ya. Mungkin itu kan ada itu arti, tapi kan selalu ada maksud gitu dalam Al-Quran, maksudnya konteksnya pasti ada gitu. Nggak bisa juga semua orang harus dibunuh kan di Islam, itu kan pasti ada konteksnya gitu. Ayat itu juga selalu ada konteksnya gitu. Enggak, memang harus diperjuangkan dengan cara awal Islam dibangun waktu itu. Tafsiran mereka begitu ya. Tafsiran mereka begitu. Abi juga sering di depan kita kan ngajar kita kayak gitu apa. Itu nggak ada yang beda, men. Apa yang dia sampaikan gitu tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang apa gitu, sama dia nyampein di depan jemaah itu kayak nggak ada bedanya. Tahu nggak yang membedain apa? Referensinya aja. Yang tadinya ngambil dari ayat Al-Quran, dia sekarang ngambilnya dari Alkitab. Karena gini lah, intinya Allah itu kalau Allah mau, dalam sekejap Allah bisa ngerubah semua orang di muka bumi ini menjadi Islam. Saya, Tio, dan teman-teman saya nggak punya hak kapasitas apapun, nggak punya, karena itu semuanya menjadi hak Allah untuk merubah hati orang. Hidayah itu Allah yang punya, bukan saya, bukan teman-teman saya, dan bukan orang apapun. Ya kan? Kalau Abi dulu mengajar innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa mengubah, memberi petunjuk kepada seseorang walaupun kamu dekat cinta kepada orang itu, tapi semuanya karena Allah yang ampuni dan maafkan saya. Kalau ada hal-hal yang saya rugikan, saya ganti 4 kali lipat. 4 kali lipat dengan segala konsekuensi cinta saya kepada kalian. Itu subjektif saya saja. Kalau membahas sedikit tentang pertobatan beliau atau ayat-ayat yang menurut beliau pada saat itu sebagai kontroversi, itu cepat-cepat sepertinya diklarifikasi oleh. Jadi saya mulai berpikir sedikit bahwa ini adalah usaha untuk pull up. Kemudian saya melihat di sini juga kecerdasan Bapak Saifuddin Ibrahim, bahwa bahkan kalau melihat latar belakangnya, Pak Saifuddin Ibrahim dulu orang yang cukup kasar, ya keras. Tapi setelah menerima Yesus, dia berkata siapapun yang dia rugikan akan dia ganti 4 kali lipat. Mungkin teman-teman di M-Podcast itu belum ada yang tahu. Itu adalah perkataan Sakeus ketika dia bertobat terima Yesus. Dia sungguh-sungguh memberikan apa yang mungkin dia pernah lakukan dan perbuatannya itu merugikan orang lain, tapi setelah berjumpa dengan Yesus yang berharga, dia akan bayar semuanya apa yang pernah dia rugikan. Artinya perjumpaannya dengan firman membuat dia sungguh-sungguh mengetahui bahwa hidup dalam kebenaran itu sangat menguntungkan, karena Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Jadi dia tidak mau hidup tidak berkenan kepada Allah, sehingga kalaupun ada yang dirugikan, dia ganti. Itu yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, maka teman-teman terkait dengan ayat-ayat dan baik yang tentang masalah pengebom, bunuhlah mereka, tapi itu cepat-cepat diklarifikasi oleh salah satu hostnya, mungkin terkait dengan pemahaman publik. Jangan sampai tentu ini sangat subjektif sekali. Tapi yang saya lihat di sini itu yang memang memang dasar ayat itu yang membuat Pak Saifuddin Ibrahim itu meninggalkan agamanya yang lama, dan ayat itu yang sering menjadi senjata bagi beliau untuk berdebat. Tapi dalam kesempatan ini beliau sama sekali tidak mendebat mantan muridnya lah, gitu ya. Dia sama sekali tidak mendebat, sekalipun dia pasti bisa gitu. Tapi muridnya seolah-olah ya dia merasa lebih jago, mungkin dia nggak tahu ini berbicara dengan di depan pengajarnya gitu. Dia mau menjelaskan sebenarnya kan begini. Bukankah Pak Saifuddin Ibrahim sudah tahu banyak tentang hal ini? Oke teman-teman, terima kasih untuk menyaksikan video ini, dan saya berharap ini mencerahkan bagi kita semua bahwa sekalipun yang mualaf, sekalipun yang murtadin, haruslah sungguh-sungguh punya pribadi yang berkualitas dan mengawali semua dengan belajar. Jangan ujuk-ujuk diberi panggung untuk menjelek-jelekkan dan menista agama yang lain. Tentu itu tidak boleh. Kalaupun ada, silahkan ditindak secara hukum dengan adil. Terima kasih teman-teman. Silahkan teman-teman lihat video-video yang lain, dan saya harap teman-teman tetap dukung channel ini supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan komen kamu di bawah apa yang ingin kamu sampaikan melalui video ini. Silahkan.
Terima kasih teman-teman, salam hikmat, tetap jadi berkat.